Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawabannya insya Allah para pemirsa Cahaya Hati Ainus TV semangat, belum ada beban ini kayaknya. Amin. Tapi tadi suara host kita tadi agak melemah, mungkin ada beban ini kayaknya. Iya. Mudah-mudahan tidak ya Kang David ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami atau mendapatkan cobaan hidup itu adalah bagian yang tidak bisa kita hindari. Tapi ada hal yang perlu sama-sama kita yakini. Bapak Ibu silahkan dibuka surat At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah di situ? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Coba kita lihat. Tidaklah musibah itu menimpa kita. Tidaklah musibah itu mengenai kita. Illa biiznillah. Kecuali atas Izin Allah. artinya semua yang terjadi itu sudah tahta muraqabatillah. Itu sudah dalam pandangan dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai orang yang beriman, apa kata Allah? Wa may yu'min billah. Ketika dia yakin bahwa musibah itu datangnya dari Allah, maka Allah gunakan redaksinya yahdi qalbah. Kata-kata yahdi dalam teori bahasa Arab adalah fi'lul mudhari' yufidul hudur wal istiqbal. Selama dia yakin kepada Allah bahwa musibah itu semuanya dari Allah, maka selama itu Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Sehingga para salafus salih dalam kitab Wasaya Rasul yang dikarang oleh Syekh Muhammad Bakar Ismail menggambarkan tingkatan ridho itu dengan 3 tingkatan. Level yang pertama, dia melihat musibah itu sebagai satu kesatuan yang pasti ada hikmahnya. Kalau kita lihat ada orang tua dulu ya, kena musibah, kenapa ya hidup saya begini amat, begitu ya. Udahlah ambil hikmahnya. Nah, ada hikmahnya insya Allah itu. Gitu. Nah, terus kata bapak ini, coba kamu yang kena. Nah, pas kamu yang kena ada hikmahnya, dibalikin lagi kan begitu ya. Ini orang yang dapat petunjuk Allah, setiap terkena musibah diambil hikmahnya, dan itu dikatakan oleh salafus salih, man arafallah azalat tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Ketika dia tertimpa musibah hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai ekspektasi, dia katakan ini dari Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada rencana besar Allah terhadap hambanya. Yang pertama itu. Tapi itu level standar itu, stempel secara umum, ada hikmahnya. Yang kedua, ini yang paling luar biasa. Dia menghadapi musibah itu, dia merasa sedang menikmati musibah itu karena dia merasa Allah sedang bersama dia. Karena setiap Allah menguji hambanya, Allah sedang menuntunnya untuk naik ke derajat yang lebih mulia lagi. Dan itu Rasul katakan, mayyuridillahu bihi khairan falyusibhu. Ketika Allah hendak memberikan kemuliaan kepada hambanya, Allah uji dia dengan segala bentuk cobaan dan musibah. Makanya yang level kedua ini di atasnya, gimana? Dia nikmati musibah itu. Dia katakan, sudahlah nikmati aja. Indah insya Allah itu. Karena memang dia merasa ini adalah masa di mana dia diuji Allah. Dan dia tahu kalau dia melewati ujian ini, dia akan naik level. Tapi kalau gagal, dia akan turun level. Tapi ada level yang ketiga. Ini yang kata Allah, yahdi qalbah. Apa? Dia menganggap ujian itu karena Allah cinta kepadanya. Sehingga kalau dia sudah menghadapi seperti ini, maka hilanglah seluruh persangkaannya.
Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa baper, tidak ada rasa sedih. Kenapa ya saya sudah banyak berkorban, tidak ada yang mengapresiasi. Kenapa ya saya sudah berjuang tidak sukses-sukses. Kenapa ya saya sudah setua ini masih menderita aja. Kenapa ya anak saya tidak pernah mengenal saya. Itu hilang karena dia tahu musibah itu membuat dia dimakin cinta dan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan. Siapa 5 nabi besar yang Allah cintai? 5 nabi besar itu adalah yang rasulnya ulul azmi, yang paling besar penderitaan dan perjuangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim. Kalau begitu, apakah dengan keyakinan kita bahwa musibah dari Allah dan kita menerima itu, apakah mungkin Allah memberikan musibah itu di luar kapasitas kita? Tidak. Allah tegaskan pada surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakinlah ketika Bapak Ibu menerima musibah itu, berarti memang Bapak Ibu layak dan kompeten menerima itu. Pasti. Karena Allah sudah menjamin itu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kan itu pertanyaannya. Maka surat At-Tolak ayat 4 sebagai jawabannya, dan yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah gunakan kalimat yaj'al. Kata-kata yattaqi itu fi'lu syarat. Man itu adatus syarat, huruf syarat. Siapa? Yattaqi, bertakwa kepada Allah. Maka jawab syaratnya dalam kaidah bahasa Arab, Allah akan ciptakan, Allah akan berikan, Allah akan skenario-kan seluruh jalan keluar atas masalah yang dia terima. Dan takwa itu bagaimana mengukurnya? Yang dikatakan tadi, hanya orang beriman yang bisa bertakwa itu, dan hanya orang yang berzikir kepada Allah lah yang bisa mengambil kesempatan itu. Dan Allah sudah pastikan, tidak mungkin seorang muslim itu bisa menghadapi musibah itu kalau bukan karena Allah telah memilihnya, dan kalau bukan Allah hendak mengangkat derajatnya. Maka yang perlu kita bangun Bapak Ibu sekalian, yakinilah bahwa musibah yang kita terima itu semuanya memang dari Allah, dan tujuannya hanya untuk membuat kita lebih mulia. Itulah kenapa kalau kena musibah apa yang kita ucapkan? Inna lillah. Semua dari Allah, wa inna ilaihi rajiun. Dibuka Al-Baqarah 156 157. Ketika dia mengucapkan iku ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Allah yang mendoakannya, Allah yang merahmatinya, dapat petunjuk, dapat rahmat. Caranya banyak. Bisa datang teman yang mengingatkan, sabar ya, kamu kena musibah, hilang mobil 1. Saya masih mendingan, istri saya yang hilang. Betul? Sabar ya, nah, ini saya punya kisah nyata ini. Ketika saya lagi kuliah di Mesir di Al-Azhar itu tahun 2001, ibu saya wafat. Besoknya saya ujian. Saya harus memilih apakah saya pulang ke Indonesia untuk melayat ibu saya, apakah saya besok ujian. Karena pilihannya kalau nggak ujian, putus beasiswa, kan begitu. Saya milih ujian. Ketika sampai pada titik bersedih, seperti hilang rasa semangat untuk apa kuliah, oh ibu udah nggak ada, pulang mau ngapain? Teman saya yang dari Aceh. Nah ini enaknya kalau merantau itu semua jadi saudara. Apa katanya? Bersabarlah. Wahai saudaraku, ayahku, ibuku meninggal karena saat itu gerakan Aceh Merdeka, operasi militer. Aku nggak tahu kuburnya di mana, hilang aja. Engkau masih bisa pulang, ada kuburannya. Saya langsung tak. Masya Allah. Kalau kita sudah terkena musibah, maka lihatlah orang yang lebih berat dari kita, maka insya Allah akan turun tensi kita, dan kita akhirnya mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal, karena Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, karena Nabi SAW kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya atau yang tidak dia sukai, dia akan katakan
Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang ada kepada kita, baik yang enak, tidak enak, baik yang bermasalah ataupun tidak bermasalah. Inilah yang membuat kita insya Allah kuat menghadapi cobaan itu, karena semua dari Allah, maka mintalah kepada Allah untuk mendapatkan jalan keluar dan solusinya.